yang selalu aku bilang jangan sampai jadi Nikmir jilid 2. Ini ade-adean ini yang satu ini kan bukan bukan artis ya. Kalau Nikmir kan justru malah artis besar gitu loh Oh, dengan enggak follower ini banyak gitu. Ini siapa? Pakai ngatain kita semua di bawah dia. Rumah di pinggir kali aja belagu lu. aduh, aduh, lebih Hmm. kasar. Terus bahasanya LC gitu. Itu kan bahasa LC itu kan bahasa YOLO. Aku denger sih dia bilang LC 5.000 itu. Denger aku tadi. Nggak tahu 5.000 tuh apa, Kak. Dia bilang LC 5.000. Aku nggak ngerti sih kalau 5.000 tuh apa. Ya, kayak Yolo gitu itu kan kan. dulu pernah ngatain aku juga, Bella. Waktu zamannya Iya, aku tapi lihat nggak usah orang. bahas dia lah, Kak. Nanti Tapi dia jadi kayak apa ya? Kayak nama gue disebut-sebut ya, malah ditunggangin. iya, tapi enggak gini. Tahu itu dia bikin VT tapi di Instagram tapi diturunin sama dia. Karena akhirnya dia diserang sama buzzer-buzzer yang bukan pendukung NM gitu loh. Jadi karena waktu kasus yang di hotel itu, hotel yang di samping PS di Lembur Iya, aja iya, gaul iya. kemana-mana. Maksud gue kalau emang sedekat itu kenapa nggak pernah dibawa siapa maksudnya? Tapi dia nggak pernah diajak kemana-mana kalau sama Kombur. Gue nggak ngerti juga. Gue juga nggak pernah main-main juga sama mereka. Ya kan Rapi yang tahu semua. Pilihan Rapi. Tapi jujur, gue bilang kok juga sama Kak Fitri. Kak, kok aku takut ya gitu. Takut itu bukan, aku takut karena justru gara-gara pola itu aku nggak percaya dengan Kak Fitri, walaupun mungkin Kak Fitri ya udah terserah lu kalau nggak mau percaya sama gua gitu kan. Yang pasti kan gua nggak ngapa-ngapain lu, iyalah nggak bakal ngapa-ngapain gua. Tapi kan orang-orang yang berlindung di atas nama Kak Fitri ini yang justru ngapain kita gitu loh. Enggak, mereka memang berlindung atau memang cuma sekedar memapaskan ya perlindungan coba bahasanya pelindung dan pansus lah bah kalau anak apa? cewek ini. Kalau Gua nggak ngerti apakah ini ada aransemen dari seseorang. Aransemen nggak ada, tetapi memaparkan background yang Nggak ada, bah. Aku yakin ini ada aransemen. oke, berarti kan ya, yang kemarin kita obrolin benar. Nah, gue juga tadi baru baru dapat track. Artinya seberapa bagus hubungan komunikasi di luar, artinya dengan ini dengan dia. Gue dapat sih beberapa nama. Sebentar aja di darat gue kasih tahu. ya Abah selesaikan secara adat aja lah bah Tanjung Pinang, Jakarta Timur sama Bali kalau menurut aku ya. Iya, cuman kan gue lagi nunggu Don Juan gue nih, Don Juan gue. Nona Putri ini kan masih duka katanya. Kalau kalau Ya, Iya besok juga bukan gue masih tutup peti, terus bukan hari Selasa masih kremasi. Sebenarnya oh, aja gue nggak mau naik ini, cuman apa ya, memang mengganggu hati dan pikiran sih. enggak, sahabat kamu aku turut berduka cita ya Bella. Iya kak. gue nih tadi sempat sempat kepikiran ya, kalau misalnya ini katakanlah di hold gitu ya, harus ada yang lain, Bel. Maksud gue lagi berpikir bagaimana gue apa melakukan sesuatu yang menjadi bagian yang kita rencanakan. Artinya Oh ini Rinda, naik lu Rinda. dibuka jalan lah. Ya. Sekarang ini penting KFS nggak masuk lagi. KFS nggak bakal masuk lagi. Nggak, gue cerita yang kemarin-kemarin, bukan yang ini. Tapi ada banyak orang yang mengirimkan bukti-bukti ke gue gitu. Jadi itu yang membuat gue kayak, ini bener nggak sih gitu. Gini. Kalau mau gue tepis kok ya bener. Kalau mau gue benerin tapi kok ya kayak agak nggak percaya gitu loh. Kan Ya jujur sih aku kemarin sempat ngetik, aku bilang jangan di gray area, hitam ya hitam, putih ya iya putih, itu benar ya maksudnya benar, salah ya gitu. salah gitu kan. Makanya Tapi gue nggak tahu loh kak, itu Anabel itu siapa gue nggak tahu loh. Nabel tuh Dan gue dan murid pada terbaik saat ya. itu enggak Murid dan pada terbaik saat itu papanya Mister Z, murid lulusan terbaik SHT, Abah kan tahu kan waktu itu. Dia enggak kak ranking dan saya. pada saat dia ngomong ngegas Kak Fitri itu aku nggak di sini loh. Aku turun itu.
Aku nggak ada, aku dengar itu rekaman. Itu kencangnya karena dia ngegas karena dia tahu Ica pelakor. Jadi dia marahnya itu karena pelakornya itu gitu. Karena dia bilang kalau Iya. cuma hubungan relationship antara Blind sama Ica dia nggak peduli karena dua-duanya adalah teman komal kita. Tapi begitu ada cerita yang lainnya, yang RK dan istrinya bahkan bosnya naik di situ dia langsung kenceng sekali gitu. Gue nggak setuju kalau ini gue turun langsung dia bertindak gitu. Dan aku khawatir sama kawanku satu ini Enggak, karena sebenarnya orang maki-maki Kak Fitri itu ya karena si monyet itu. Enggak, karena terlihat di Bukan kasihan Kak. Kak Fitri kan jadinya kan. enggak, Kasihan Kak Fitri terlihat kan. tidak berada Gara-gara tidak berada pada apa ya? Ya itu apa ya? Orang melihat FS itu kok di tengah gitu loh kan gitu. Ya kan? Kak Zanza dilema ya sekarang. Iya, gue dilema itu Jadi gue nggak sedikit lucu. ngambek sih. Nggak, Sedikit ngambek gue. jadi nggak lucu kalau kemudian kedekatan perjalanan lalu kemudian disandingkan dengan kelakuan barbar ini setara dengan konflik ini. Tuh gue jadi ada ngomong itu jadi tuh. Masa kita di apa ya diminta untuk mengatakan ini ya pertempuran yang apa ya diminta untuk ya gua gua di situ gua kaget gitu kan. Tapi pada akhirnya gua buka kan loh, kok ngadunya kemana kan gitu. Tunggu, Mbak. Dengan ada yang mengirimkan bukti-bukti ke gua kok ngerasa ada seseorang yang memang sengaja membenturkan gua Nah, loh. dengan si anak setan itu justru Iya. untuk begini kayak gue mau lihat lu jago apa enggak kalau lu bisa ngelawan dia, ngelawan si Zanza Ngerek gitu loh. bendera, ngerek bendera juga. Iya. Udah itu aja itu kalau gue makanya kan gue nggak peduli posisi gue pagi itu seperti apa, tapi kan gue pengen tahu siapa sih sebenarnya. Nah makanya harusnya kan Enggak, gini, tunggu, Bah. Jangan ngambek dong, Kak. Berarti si Valakor berhasil acak-acak pertemanan. enggak, Enggak, gue bakal berteman, tapi gue tidak akan mau ada urusan apapun itu. aku ngerti banget sih Sansa ini sama aku sama modelannya kita yang orang merdeka bukan proksi siapa-siapa kan kita ini. enggak Iya. kalau masuknya baik-baik sih silakan. Ini kan masuknya barbar, semua Kak Fitri emang benci Mr. Blind, Kak Fitri. Kalau gue enggak. Karena apa? Gue memandang kasus ini dari awal, dua-duanya punya modus. Gue bilang. Tapi yang satu lebih parah lagi, memodusi orang buta. Iya. Itu loh. Sama aku juga gitu. Jadi kalau misalnya gue disuruh harus memaklumi yang si cewek modus ini, gue nggak mau, nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Dan narasi Kak Fitri bertentangan banget dengan gue. Tapi kan gue nggak mau melawan di ruang publik ya. Karena kalau beneran berteka ya ribut beneran. Paling tidak Mr. Blind itu berjiwa besar dan mau minta maaf sama teman-teman yang pernah dia sakitin. Coba kalau yang perempuan itu mau nggak? Pasti nggak mau kan? Modelannya kan sang benar. Ya karena dia merasa ada background, ada gantungan yang juga barusan gue dapat kabar. Yang pasti gini, kalau ngambek itu yang pasti yang gue tidak akan bahas itu skincare. Dan yang pasti gue akan bela di masa depan itu Nikmir. Udah poinnya itu. Kalau gue sama Kak Fitrinya ya baik-baik aja. Gue tidak akan menjahati dia, gue tidak akan enggak. Tapi karena gue kecewa, gue akan menutup semua isu yang menguntungkan mereka-mereka itu. Dengan gue apa? Gue tidak akan pernah membahas skincare.
gua di masa depan pasti akan membela Nikita Mirjani jika dia tidak melakukan hal-hal yang bentrok dengan masyarakat ya. Ya, tidak terjadi pelanggaran Kamtipmas itu kan? Dia kan Iya, pelanggaran Kamtipmas. betul. Itu dia. Dan gua dengan membela dia tidak akan menyerang Kak Fitri. Gak ada urusan itu. Jadi ini nanti jangan dipelintir ya. Tadi gua membaca si Egi nih. Ya, walaupun mereka yang menggunakan. Dan kalaupun ada yang membahas skincare, gua akan tutup. Dan sumpah gua akan ramai. Gua punya pasukan di luar daripada radar yang kalian ketahui. Ingat itu. Ya, karena Ingat itu. Karena apa? Karena gua ini, karena yang pertama, gua pernah menjadi koordinator dan orang-orangnya adalah orang-orang yang memang berijazah. Yang kedua, gua ini pernah kampanye sehingga gua punya tim sendiri. Dan gua tidak akan menggunakan media selebriti yang bisa diintervensi oleh selebriti. Dan yang pasti, gue punya backingan yang akan membackup gue selama gue tidak narkoba, gue tidak melakukan pelanggaran atau kriminalitas, itu gue pasti akan di backup. Siapapun lawan gue, dengar ya, siapapun lawan gue. Jadi nantinya kalian akan berhadapan dengan gue dan para influencer yang gue punya yang tersertifikasi. Yang tidak terafiliasi oleh kalian semua. Kalian gak pernah tahu loh gue punya. Tapi mereka akan bisa turun ketika gue sakit hati. Kenapa? Gue bisa menurunkan mereka dan mengalahkan kalian. Karena apa? Karena mereka tersertifikasi dan terdidik. Ya. Jadi apapun yang kalian bahas, gue akan mencoba untuk meredam dan mementahkannya. Itu bentuk ngambek gue. kita kan aktivis sepatu miring, Bella. Ya makanya. Gak gini itu bentuk ngambeknya. Jadi bukan melakukan perlawanan terhadap Kak Fitri secara personal. Ngapain gue lawan Kak Fitri? Yang gue lawan adalah seluruh orang-orang yang menurut gue berbicara untuk Kak Fitri. Entah itu apapun yang mereka bahas, gue akan menjadi kontranya. Ngerti nggak kali ya? Ngerti. Kalau gue lihat mereka satu frame, siapapun dari mereka, siapapun satu saja, gue akan menjadi kontranya. Dan itu akan gue gilir semuanya. Gue akan menjadi kontra. Dan gue akan bawa pasukan gue yang tidak pernah dan tidak pernah bisa juga untuk diiming-imingi uang. Karena bayaran mereka bukan uang, tapi masa depan. Udah paham sampai sini? Mereka nggak paham. Nggak apa-apa. Ini untuk yang paham-paham aja, Bah. Kalau di sini belum sampai ke situ bahasanya Bella sama Abah. Kalau kita kan bertiga sedikit mungkin paham Kak Zansa. udah Iya, paham. kayak gitu Kak Riz. Begitu. Ya, makanya maksudku gini. Gue nggak kecewa. Tunggu, gue nggak kecewa. Tapi yang membuat gue kecewa adalah gue kok hari ini tidak bisa percaya 100% dengan siapapun ya gitu. Makanya maksud gue ini kan coba dari tadi tuh gue coba memahami atau coba mengkondisikan lo punya apa situasi kan. Makanya gue bilang ini kan yang kita sepakati kan nggak boleh dibiarin ya berkembang ataupun bermetamorfosis mereka nih kemana saja. Jadi harus segera dihentikan. Nah kan caranya kan nggak harus dengan mereka. Nah cuman kan situasi lo lagi begini nih, makanya gue udah cara nih. Karena gue juga denger selain yang itu ada lagi yang satu nih Bel, yang nggak mungkin. Gue kalau diizinin Raffi gue ngomong Bah. Kenapa? Apa yang membuat gue sampai anjing lu? Gue bisa nangis loh. Tapi masalahnya gue tidak diizinkan untuk berbicara. Gak boleh gue bicarain itu. Itu yang membuat gue kecewa. Apa ya? Itu yang menjadi kayak gue nggak perlu percaya dengan siapapun, dan balas dendam gue adalah gue akan menjadi kontra kalian semua. Enggak, bukan iya kalau itu nanti jarak lah kita ngomong. Enggak, tadi gue baru track gitu kan. Gue tadi baru track gitu kan.
kan gue juga nggak yakin kalau cuma yang kemarin kita bahas itu. Ternyata ada lagi. Dan itu Iya, yang sebetulnya makanya. gue bilang ini harus gue, cuman gue juga bingung nih, ya. Ini ya, gue dari sini sampai ke depan gue tidak akan satu frame dengan Mr. Blind ya. Karena gue mau lihat berarti Kak Zanza lagi ngerasa trust issue banget. Karena gue punya alasan yang nggak bisa. Ini bukan main-main. Ini deep banget. Ini Ya, deep banget. kalaupun blend dengan Ica itu kan uh, sebatas pada apa namanya pengkondisian awal. Artinya ya blend harus memposisikan ya pertarungan itu dia juga harus ada, jangan jangan diminta menghilang. Nah, yang lainnya kita yang ngurus nanti. Bella, Aku sih gini ya Kak Ya, Zanza ya. urusan blind di belakang layar nggak apa-apa, Mbak. Tapi gue komit nih. Gue komit tidak akan satu frame dengan Mr. Blind. Ya udah. Jadi kalau binatang itu mau seperti itu terus nggak ada masalah. Semakin dia melakukan itu, gue akan semakin cepat melakukannya. Kalau mungkin tadinya gue akan melakukan itu 1 bulan, kalau sekarang enggak, besok akan gue lakukan menjadi kontra siapapun dari mereka. Itu juga yang gue pikir. Dan sumpah, Sabar, Kak, dan yang sumpah, sabar, yang dan sabar. sumpah, gue bisa bayar pasukan gue tanpa donatur. Beda sama mereka kan, mereka didonatorin. Udah. Bel, Kak, ya Kak. sebenarnya apa yang kamu rasain, aku pun rasain. Kan udah kita bahas ya tadi. Ya, iya, Bah. Tapi bukan cuma sekedar di TikTok atau Komal ya. Karena kondisi dari tahun lalu mulai ada kerusuhan Agustus itu loh, Bella. Itu kan nggak mudah buat kita yang paham-paham aja ya. Karena TSM banget kalau menurut gue. Kita kan udah biasa ngeliat pola, skema, dan kita kadang-kadang bicara tuh nggak boleh terlalu kelihatan cerdas gitu untuk Betul, hal-hal tertentu gitu kan. Betul, Kak. Jadi sorry ya Itu ini. juga untuk Maaf itu nih. juga untuk kita memancing Iya, bagaimana orang itu mengukur kita gitu loh. Ya, just to survive in this lovely Konoha, gue emang kadang-kadang gue nggak Hanya orang ngomongnya nggak kelihatan seperti yang kalian inginkan. Jadi bukan karena gue kemana-mana, karena gue harus begitu. Ya lebih baik jadi orang gila yang bisa melihat dunia dari kewarasannya. Nah, jadi iya kan, ya kan, get the point kan. Jadi sejak kali Agustus itu ya, aku mikir gitu. Oh, okay, so I have to play dumb to survive in this fucking world, you know? Iya. Lo boleh main di lapangan ini, tapi lo jangan bikin becek kan begitu kalau gua bahasa gua. Iya, iya, Oh iya. iya dong. Semua orang mengejar karirnya. Siapapun yang menghambat karir Gini, gua akan sikat. Gua akan bilang begini, lo boleh becekin lapangan, tapi gua ahlinya mengeringkan lapangan dari yang becek kan gitu dah gua. Begitu aja gua ngomong. Beda sih, Bah. Kita memang beda sih, Bah. Oh iya, jelas. Memang dari awal harus Gini, dari awal mereka bilang, lu bukan levelnya. itu perempuan berdebah bangga amat sih sama UI. Gue lebih bangga kalau gue alumni STIN, tau gak? Ya iyalah. Ya gak sih, Bel? Iyalah, Kak. I wish. Kalau umur gue 18 tahun sih, Anakku di sana masalahnya. pengennya jadi alumni STIN gue. Biar aja gue jualan es cendol misalnya kan. Iyalah. Gini loh Kak, ini udah tercium aroma-aroma ingin meredupkan karirku. Jadi kalau itu ya kalau itu gue anggap firm ya, gue akan sikat kalian semua. Gue punya pasukan, gue nggak perlu kayak bajar-bajar begitu. Udah pecahan botol jangan jadi botol Bel. Gitu aja udah kuku ngomong gitu aja deh. Pecahan botol. Enggak bener, gue nggak perlu ngelawan mereka seperti itu. Gue akan menjadi kontra. Kan bahasa kita sehari-hari. Dan mereka belum tahu.
Gue nggak akan berurusan sama Kak Fit, tapi semua yang satu frame, yang di bawah itu, gue akan kontra. Intinya nggak usah pada jadi penjilat aja deh, udah itu kalau aku pesan terakhir. Hah, Penjilat-penjilat semua. Kalau penjilat-penjilat kan gitu cari aman. Kak Pinky ini nggak sesimpel yang kakak bilang gini sih kak, kayak dia memecah belah, enggak, ini nggak sesimpel itu. Ini nggak sepolos itu nih. Ini ada a bit konspirasi. ja- tapi sayangnya mereka terlalu pintar untuk memainkan peran ini. Jadi terpatahkan sudah. Duh, apa sih ini sampai ke karir-karir? Oh iya kak, karena karir gue bukan influencer, gue bukan influencer. Kalau menurut aku Bella, orang yang mau ngerusak masa depan kita berdua nih, Mm-mm. kurang diklat deh kayaknya. Nah, Maaf ya, diklatnya kurang. Lu pikir dengan gue suka ngomong anjing, kon kayak gitu-gitu, lu pikir itu ngaruh? Enggak, gue sengaja ngomong begitu. Gue sengaja ngomong begitu. ini kan apa? Aduh, makanya gue lagi nunggu waktunya. Lu kasih apa-apa, lu kasih ini langsung kasih nih. Gue udah tahu beberapa orang ini dikumpulkan untuk apa. Ini nggak sesimpel itu, nggak sesimpel yang kalian bayangkan. Gue nggak masuk ke ranah skincare kak. Buat gue udah cukup membela RG. Selebihnya nggak karena udah selesai menurut gue. Ya karena kamu juga nggak pakai skincare Indonesia kan? Yang setahu aku, seingat aku, kamu pakai Nggak pakai kak. Iya kan, benar-benar. Nggak. Jadi kita bukan yang sombong ya, tapi kita pakai skincare ya bukan yang nggak mau pakai skincare Indonesia, tapi agak ngeri juga dengan adanya Kalau kasus kalau kalau yang benar pakai apa? kebohongan. Enggak, kalau di mataku gini loh kak, pengusaha nggak usah lah bohong. Pengusaha itu kan pasti punya link dong untuk mengamankan usahanya, ya kan? Jadi biarkan saja pengusaha sama pengusaha yang berantem. Kalau gue nggak akan ada di ranah itu. Akhirnya gue memutuskan tadinya gue kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Gue masih mau lah ini kalau misalnya ada orang yang nyerang orang yang nggak harusnya diserang, ya nggak apa-apa lah gue bantu. Tapi ini nggak, sudah gue pastikan gue tidak akan dan gue akan tutup kasus itu dengan kontra, gitu. Dan sumpah, ya ini kalian rekam, tidak akan berubah perkataan gue ini. Gak bakal gue berubah. Gue bukan tipikal orang yang berubah-berubah. Karena gue sudah memutuskan, karena panjang ini gue berpikir, gue kumpulin bukti, gue mencoba untuk menjadi orang tolol di Komal ini dengan bahasa-bahasa yang kasar, dengan gue mendowngrade diri gue agar setara dalam pembicaraan ataupun dalam perilaku. Tapi gue udah cukup firm. Malah ngelunjak ya. Lah segitunya, lo emang segitunya. Lu nggak tahu apa yang sedang gue bahas. Dan lu pikir gue peduli dengan skincare? Enggak, semua gue anggap mafia kok. Semua gue anggap mafia. Gue nggak suka sama Sheila Sofia. Gue nggak suka dengan yang lain-lain. Kasih tahu gue alasan apa alasan gue harus suka mereka? Hah? Gue ini aktivis, gue benci flexing loh. Ini bukan berarti gue serang Sheila Sofia saja. Apalagi yang baru-baru keluar dari gua udah renteng. Dan kasus ini nggak kasus kecil loh. Ngapain gue masuk ke sana, ke ranah itu? Enggak lah, mending gue jadi kontra. Sekarang kita kuat-kuatan opini aja, gede-gedean suara aja. Siapa yang bisa merajai keviralan, udah begitu aja. Gue mampu menciptakan situasi dan kondisi. Gue mampu, gue sangat mampu. Bentengnya ntar gua ambrukin ntar nih, kan gitu. Kita kondisi aja, Bel.
Iyalah Kalau cipta kondisi seperti yang aku sudah lakukan kan cipta kondisi itu Kak. kalau memang mereka maunya begitu, mau diselesaikan baik-baik atau salah satu di antara kita hancur, anjay. Ya, pecahan botol mau jadi botol, mikir dulu dah. Ini yang kita lakukan bukan kalian. Sekalipun lulu pada nggak masuk penjara ya, sekalipun itu terjadi, buat gue nggak masalah karena yang akan gue lakukan itu udah cukup merugikan kalian. Kita pikir satu hari ini teriak-teriak, ngupas itu maksud Itu itu ngerusak reputasi banget loh, Bah, tadi. Dari kemarin tuh ngata-ngatain gue cacing kremi, perempuan pelakor satu itu. Enggak Kak, gini caranya, cara balas dendamnya adalah dengan ya itulah nantilah, lihatlah. kita pulang mereka. Ini udah bukan, kita udah nggak penting nih bah memenjarakan mereka, ini udah nggak penting karena apa? Gue pikir tadinya kalau ini ya udah jalan proses hukum aja, gue tidak akan mengambil langkah sebagai kontra daripada siapapun dan gue tidak akan menguntungkan siapapun di sana. Tapi karena gue udah nggak pentingin itu mau dia di penjara atau tidak penjara, gue sudah memilih untuk akan menjadi kontra dari malam ini sampai selamanya. Nggak susah gue pasangan hidup gue aja, gue nggak bisa gue percayai. Dan gue bukan orang yang tolol yang kalau gue udah diginiin, kayak gue harus defense deh, kayak gue harus menyelamatkan diri gue deh gitu. Itu pasangan loh, apalagi orang lain. Kan gue udah bilang, gue sama emak gue aja, gue tidak akan terbuka di hal-hal tertentu. Karena apa? Karena mungkin orang akan menunggangi kepolosan emak gue. Cocok. Gue ini kan aslinya di kehidupan nyata kan gue bekerja, gue punya gaji. Gue nggak fokus terhadap hal-hal yang kalau ada lebih, gue alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa buat gue. Tapi sumpah gue bisa membiayai pasukan gue. Karena pasukan gue bukan tipikal yang kayak gitu. Kayak kalian lah. Mereka itu melakukan, Kak Lia paham ya? Paham. Gue nggak perlu bayar mereka pakai uang. Ya loyalitasnya udah tinggi berarti kan, kalau yang kayak gitu. Beda sama yang di penjilat-penjilat harus dibayar pakai duit kan baru nurut. Ya sama kan kayak yang dibilang Kak Fitri, yang nonton sosial media gue itu petinggi. Ya memang benar, kenapa? Bukan karena gue Markus, gue ini kader partai dan gue terbiasa membahas politik sehingga bisa jadi narasi gue itu adalah atensi dari masyarakat gitu loh. Tapi gue udah memutuskan Kak untuk gue jadi kontra. Paham kok aku, paham. Karena yang gue lihat ini udah musuh semua nih, udah nggak bisa. Nanti Nggak sih, mungkin gue mensukseskan musuh gue. nanti Sinar, aku besok pagi telepon kamu aja ya. Ceritanya soalnya Ya, nggak ya harus apa ya paling tidak harus dibuat garisnya, garis mereka udah lu di sini aja deh begitu. Gak boleh nyundul. Di sana jatuhnya dokter. Ini nggak sesimpel yang kawan-kawan pikirkan ini. Mereka juga nggak tahu apa-apa, orang mereka cuma pion kok. mereka bahkan nggak ngerti betapa bahayanya negara kita kalau kita gue lagi mikirin negara banget sih. Iya Kak, iya benar. Akhirnya Mereka cuma pengen bikin ribut aja. ya kan bener nggak bah? Nah,
kita jaga NKRI loh, gila loh. Terus kita tiba-tiba dimaki-maki sama pelakor Bakat. receh. Iya, keren banget. Makanya Kremi, gila loh. Kalau kita kayaknya salah paham aja. Enggak, gue gunakan jarang salah. ini kalau Iya. kita Gue jarang salah dalam menganalisa. Ini nggak salah paham. Mendingan urusin itu dulu deh, Bu Ceri tuh, belang-belang gitu rambutnya. Kurang duit apa gimana buat Dan beli ini jangan dipelintir ya. Gue tidak punya masalah dengan Kak Fitri loh. Gue bilang dari tadi. Bah, kayak apa sih rambutnya belang, Bah? Dorangan lu. Beda lah. Kenapa di akarnya rambutnya nggak dicat juga gitu loh? Gemes banget gue ngeliat pelakor satu itu. Katanya ada Lu udah ngantuk tidur. Gue masuk aja ke kamar deh. Mbak Reja masih situ. Mbak Reja situ. Dia tidur apa nonton bola sih? Iya. jaga. Prima lu tahu tuh, semua orang dianggap rendahan sama dia. Tidak bisa memilah lawan bicara. Emang iya, mendingan ngurusin rambut yang belang itu. Kalau besok rambutnya belum satu warna, awas aja kamu. Aku Cuy tadi di sebelah malah bilang Kak Zanza kena mental, malah pakai bahasa nggak sopan. Kena mental. Mental mana yang kau maksud? Kayak tahu aja lu sama gua. Dan Kenal aja lu sama gua, goblok. dan gue kasih nama ya. Ya tadi gue bilang lo coba lihat ya. yang kena mental kan dia, Bah. Orang udah pada tahu rumahnya di pinggir kali. Lu pikir gua gak bisa, si Dongo itu berpikir kalau gua misalnya lost contact dengan Kak Fit itu mempengaruhi hidup gua ya? Salah. Kau salah. Pemasukan aku nggak dari sana. Beda lah, Bella. Kalau Patriot Merah Putih nggak kayak gitu. Kita Patriot Merah Putih, sorry ya, beda. Lihat aja nggak percaya. Sekalipun kalian bisa menumbangkan akun gua ya untuk mengamankan itu. Lu pikir pasukan gua ke akunnya nggak gede-gede? Ada gila-gilanya. Ku garis bawahi. Zanza tidak main kubu-kubu, benar. Benar banget. Gua nggak main kubu-kubuan, gua main sendiri. Karena gua punya lingkungan gua sendiri. Gua punya pasukan gua sendiri. Tanpa terafiliasi oleh orang-orang yang ada di Komal dan di TikTok. Gua punya. Ini mah kalau ini ikan botol mah. Gila, lu nggak lihat track record gua? Ya betul ya. Ntar ini gue cek nih. Ayolah, Bah, kita nanti ngopi-ngopi. Hari apalah gitu. Kalau gue nih kan profesional aja, gue kan di bawahnya Zanza. Walaupun Warmindo juga nggak apa-apa, Bah. Gua mau dibayar 4M sekalipun, gua udah memutuskan menjadi kontra, jadi percuma. ya kalau yang itu gue kagak bantah. Tapi ini kan berita yang baru itu yang gue dapat.
nggak ada hubungan dengan yang ini, enggak, ini baru baru tadi gua dikonfirmasi kenapa, eh apa ya, kenapa sepede itu untuk melindungi penjahat atau dan Gue naik ke atas deh. Enggak apa-apa, gue juga. selalu biasa-biasa aja, makanya ini anak entah gila apa entah bego entah apa. Enggak, ini dipelihara ini. Iya. Ini dipelihara. Ini anjing yang sedang dipelihara. Iya. Jadi mereka polanya begini, siapapun yang bisa mengegas gua direkrut. Siapapun yang bisa ngegas gua direkrut. Tapi gua nggak takut dengan itu. Kenapa gue jadi berpikir seperti itu? Itu bukan asumsi. Gue ada bukti. Dan itu relate banget dengan apa yang gue lihat sekarang. Kayak nantang aja ya. Akun IG gue aja itu udah 3 akun yang itu udah mau dihapus permanen loh. Serius? Iya. Shadow ban gitu maksudnya. Bukan Kak, jadi dia tuh kalau yang akun pribadi kan udah berapa kali tuh Kak jual emas gitu. Nah, kalau yang akun besar gua tuh emang jadi dia buatnya copyright, tapi ada orang yang mengaku itu akunnya. Aku tahu itu kerjaan siapa. Betul. Karena kalau report netizen bukan begitu. Betul. Kalau Instagram tuh kan langsung bisa dari Amerika kan. Hilang bisa dibanding aja kalau ada yang bisa bantu dari Amerika bisa balik lagi yang udah pernah hilang. Enggak, tapi nggak masalah Kak. Sekarang kan beli akun gede-gede juga bisa asal ada duit. Oh iya, itu dari dulu Beli mah. aja, iya, beli aja. Si Yoko kan dulu beli akun dari Mami waktu mau jadi influencer. Beli akun aja. Akun gamers tuh gede-gede kok. Aku justru malah nggak tahu ya. Belum ke situ. Nggak boleh kalau gue. Orang bingung kali. Kok kecil banget akunnya Lia Rungkat gitu. Tadi Enggak, kalau misalnya akun aku dua-dua itu yang asli itu digituin, jangan mereka berpikir kalau aku tidak akan bersuara. Aku gampang loh naikin akun tuh. Gampang banget. Orang aku punya followers sendiri kok. Jangan lupa, aku kan punya followers organik. Aku aja buat channel aja 4 hari langsung 1.100. Dan itu manusia aktif. mm-mm. Nah, berarti tim Abah ini udah lengkap, Bah. Kalau aku kan bukan influencer dengan pengikut gede. Aku kan bukan Timbel kita bukannya. akun imut gue, Bah. Gue mah akun imut. Aku percaya dengan kakak, akun kakak yang imut, tapi pasukan kakak kan akunnya banyak. Hmm. Dan lumayan loh untuk nutup-nutupin, untuk nenggelamkan pembahasan orang lain, cukup mantap itu. Udah kita gabungin aja. Mm-mm. Kita gabungin aja. Apalagi ada YouTuber yang gokil, tapi kan mereka belum tahu. YouTuber gokil, ya bentar nggak usah sebut merek lah di sini. Dan jangan lupa, aku cara mainku itu bukan pakai buzzer loh. Teman-temanku yang akun besar, orang-orang yang pernah aku tolong, itu followersnya semuanya rata-rata fansku. Ayo deh.
gitu. Ini enggak, ini sebenarnya mungkin orang ini cerita apa sih ketinggian banget. Nah, lu yang taunya ini hal sepele. Kalau gua taunya ini bukan hal sepele. Ngerti gak lo? Sepelenya adalah kalau kau bahas A, aku bahas B, tapi kupastikan pembahasan B aku itu eh lebih oke dibanding pembahasan A-mu gitu loh. Ngerti nggak kau? Betul Kak Putri. Betul banget. Betul banget. Ya, tak itu kelihatan mereka, tapi mereka ya jorok sih. Ntar kalau kita bunyiin gimana? Mau kita bunyiin kalian? Ayo. Masa kita itu sama Konsep tetap sama ya, wayang dalang ya. Dalangnya bisa beberapa orang Kak, karena itu udah saling tunggang menunggangi dan ada banyak kubu yang akan membisik, oh, kita giniin aja yuk. Yang ini yuk kita giniin aja yuk, karena sepakatnya adalah aku musuhnya gitu loh Kak. Gitu. Karena lu muncul tahu-tahu nggak diduga. Abah tuh ngomongnya patah-patah sengaja dia, biar nggak semua orang paham. LP aja. LP-in aja. Kalau nggak percaya tes lah. Tes lah. Kalian berkumpul mau ngapain? Nah, gue sendiri aja jadi kontranya. Memang lu pikir sebut nama kalian lebih parah kan gue bilang. Cuman kan sekarang yang kita aduh anak ini Kok mainan receh banget lo, baru diajarin lo. Lo baru diajarin ya. Jangan sebut nama ya, yang penting tuh diplesetin gitu. Udahlah, itu udah main-mainan gua 7 tahun yang lalu. kok nantang kita ini nggak ngelawan kalian. Mesti gue sebut karena lu nggak akan paham atau karena lu receh terlalu receh. Gue mau nanya ya. Gua kan kemarin waktu kakak agak ngegas itu dengan Kak Fitri, gua kan nggak di situ Kak, karena kan gue turun tuh Kak. Yang gue bilang mau teleponan kan. Nah, terus kan gue nggak naik tuh. Nah, terus kan ada yang merekam dan bilang kalau kakak ngegas banget gitu. Aku mau tahu alasan kakak. Ya, Heeh. alasan gini. Saya disclaimer dulu ya. Dari awal saya sama teman-teman di kasus Mr. Blind dan Ica saya tidak pernah mau ikut. Ini teman-teman semua tahu tuh dan selalu menghindar karena buat saya urusan rumah tangga orang yang tidak berhubungan dengan orang ketiga saya nggak mau ngurusin. Karena juga saya nggak tahu masalahnya. Oke sampai di situ saya nggak pernah mau ikut nih. Nah begitu ada isu bahwa ternyata si Ica bukan hanya berurusan dengan Mr. Blind, ada juga dengan si RK dan itu berhubungan juga dengan kepelakoran karena si RK punya istri. Orang ini udah teman-teman udah pernah bilang, eh Kak Orin itu katanya kamu pembasmi pelakor. Itu ada lo pelakor, dia juga pelakor. Oh saya nggak mau kalau dari isunya dari teman-teman. Saya harus dengar dari sumbernya langsung. Minimal ada saksi, ada yang speak up korban atau pelaku.
Jadi nggak bisa hanya katanya-katanya. Makanya saya nggak juga saya tanggepin. Terus setelah di roomnya si Seno ya waktu itu ya, yang kita di situ juga cukup rame. Disitulah naik Bang RK sama istrinya sama Bu Munti. Dan itu saya dengar langsung speak up ya waktu itu. Ada juga Bu Fitri di situ kalau nggak salah. Bu Fitri sama Janja muncul juga di situ kan. Nah, dan jelas di situ semua kita di situ berapa orang yang menyaksikan itu kan semua terharu bahkan sampai yang nangis. Nah, saya kalau udah dari korban dan dari sumber yang valid dan itu saya nggak fakta, bukan dikarang-karang karena nggak mungkin seorang istri mengarang-karang suaminya selingkuh dan menuduh seseorang kalau itu nggak pasti karena nggak mungkin kita aja mengingat hal-hal seperti itu menyakitkan loh. Kalau bisa gitu bukan buat kita itu jangan fakta, maunya kita itu mimpi aja. Jadi untuk mengatakan bahwa itu fitnah, mengarang-arang itu saya kira udah berkelebihan nih si Ica nih. Nah makanya waktu itu saya bilang ini fakta berarti benar ada. Makanya saya bilang kalau untuk pelakor saya gas. Karena saya dari dulu paling benci bukan hanya di room ini ya, bukan hanya kasus ini, di kasus lain pun ada juga kasus pelakor yang saya ikutin. Saya bilang saya harus gas karena udah fakta menurut saya. Nah, waktu di Bu Fitri naik di room si Ica, saya pas nonton di situ dan makanya saya lihat dari Bu Fitri naik, itu saya di situ. Jadi saya dengar semua statement Bu Fitri. Makanya saya bilang, saya nggak mau kalau katanya-katanya harus saya dengar di kuping saya dan saya saksikan. Dan itu saya saksikan, saya dengar semua statement Bu Fitri. Saya nggak mau mengada-ada dari dulu teman-teman tahu saya nggak pernah mau saya kalau nggak fakta. Nah, karena saya dengar di situ dengan jelas Bu Fitri tidak tegas, bahkan menganggap bahwa si Ica ini terlena dengan rayuan si RK ini brengsek, dan karena si Ica juga mengakui bahwa keluarga si RK ini, si Ica udah diperkenalkan dengan keluarganya, diperkenalkan si RK, makanya Bu Fitri bilang berarti keluarganya juga nggak benar. Nah di situ saya juga udah merasa panas gitu. Kenapa langsung bisa memutuskan? Kita kan harus tahu diperkenalkan sebagai apa dan apa respon keluarga harus begitu, nggak boleh langsung menjudge. Ada apa? Nah, ada apa? Nah, di situ statement Bu Fitri saya dengar itu semua loh. Makanya saya bilang waktu saya agak emosi waktu Bu Fitri masuk di room kita dulu, di room kita lah saya bilang ya kemarin itu. Saya nggak akan kena mental karena Bu Fitri memang saya agak keras karena saya dengar langsung statement Bu Fitri semua seolah-olah dia percaya dengan omongan si Ica, Mbak. Padahal waktu istri si RK dan RK speak up, bahkan ada Bu Munti sebagai saksi, Bu Fitri di situ loh. Kecuali Bu Fitri nggak di situ, Bu Fitri bisa bilang aku nggak tahu. Itu di situ loh. Dan kita semua terharu sampai nangis. Nah, kenapa pas di room si Ica seolah-olah Bu Fitri menyalahkan keluarga si RK dan RK-nya hanya menyalahkan. Betul si RK brengsek sebagai laki-laki sebagai suami, oke saya akui. Tapi si Ica sebagai pelaku di situ jelas dari pengakuan istri RK, si Ica ini pelaku juga. Karena jelas si RK dan istrinya bilang bahwa si Ica ini menghasut atau meminta supaya si RK ini menceraikan. Karena kehadiran si Ica lah, makanya si RK menalak istrinya, dan itu pun cuma 1 kali, tapi di sana pengakuan si Ica itu 4 kali. Dan itu pun kalau saya dia fitnah saya pelakor. Kalau saya pelakor nggak mungkin saya dikenalkan dengan keluarganya. Ya nggak juga. Mau kau dirangkul keluarga sekalipun kau tetap pelakor. Karena kehadiranmu lah membuat rumah tangga itu berantakan. Nah di situ makanya saya bilang yang saya gas dari Bu Fitri dari pengakuan istri RK di sini kita jelas mendengar, bukan katanya-katanya. Kita harus bisa bilang walau itu teman kita, katakan kamu salah, bukan kita ngeper, bukan menye-menye. Agak abu-abu nggak bisa. Lu buat teman gue, lu sekalipun pernah berjasa di hidup gue, biarpun lu pernah menyelamatkan nyawa gue, tapi kalau lu pernah merusak rumah tangga orang, lu tetap salah. Lu pelakor, capnya gitu yang jelas. Itu saya gas ke Bu Fitri. Jadi maaf kalau saya agak keras karena memang saya dengar apa dari Bu Fitri mulai naik di sana, saya dengar waktu istri si RK speak up. Itu yang membuat saya Mbak Zanja agak keras waktu itu. Gitu kira-kira. Tapi seolah-olah ini kayak dibilang